Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi bab 2, yaitu tentang himpunan dalam bentuk slide presentasi, di mana untuk pembahasan yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian himpunan. Baik, sebelum masuk ke pengertian himpunan, coba kalian perhatikan dulu beberapa gambar berikut ini. Nah, di sini ada kelompok anak dengan masing-masing warna. Bisa kita lihat di sini ada warna biru, kelompok anak berwarna merah, dan kelompok anak berwarna orange. Nah, di setiap kelompok bisa kita hitung anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk warna biru dan merah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga yang orange ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kira-kira apa yang kalian pikirkan dari gambar yang ada di sini? Nah, di sini bisa kita simpulkan atau bisa kita nyatakan kemungkinan di sini adalah anak-anak atau kelompok anak-anak yang menyukai warna biru, menyukai warna merah, dan menyukai warna orange. Jadi artinya kelompok anak yang menyukai suatu warna. Selanjutnya, nah ini sama, ada kelompok anak yang menyukai warna kuning, kelompok anak yang menyukai warna hijau, dan kelompok anak menyukai warna ungu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada lapak Pak Budi yang menjual berbagai macam buah-buahan. Kemudian selanjutnya ada gambar hewan ternak Pak Kamim. Nah, di sini ada hewan ternak, bisa kita kelompokkan. Di sini ada hewan ternak yang berkaki 4 dan hewan ternak yang berkaki 2. Yang berkaki 4 ada kerbau dan kambing. Yang berkaki 2 ada ayam dan bebek. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di nomor 1. Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Ternak yang dipelihara Pak Darwis adalah ayam, bebek, dan kambing. Ternak yang dipelihara Pak Marto adalah kerbau, kambing, dan sapi. Pak Sumantri memelihara ayam dan kambing. Untuk yang A, kelompok-kelompok apa saja yang bisa kamu sebutkan dari keterangan di atas? Apakah kalian bisa menyebutkan kelompok-kelompoknya? Jika kita jawab, kelompok-kelompok yang bisa ditemukan, contohnya adalah kelompok hewan ternak Pak Darwis. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok hewan ternak Pak Marto. Yang ketiga, kelompok hewan ternak Pak Sumantri. Nah, sudah dapat 3. Bisa kalian lanjutkan seterusnya. Contohnya lagi, seperti kelompok hewan ternak berkaki 4, kelompok hewan ternak berkaki 2, dan bisa seterusnya kalian lanjutkan sesuai apa yang kalian dapatkan dari pertanyaan ini. Yang B sekarang, berapa banyak anggota-anggota tiap kelompok yang kamu temukan? Pertanyaannya adalah anggota-anggota tiap kelompok. Nah, kelompok Pak Darwis, anggotanya ada berapa? Ada ayam, bebek, dan kambing, berarti anggotanya adalah 3. Begitu juga Pak Marto, anggotanya adalah kerbau, kambing, dan sapi, juga 3 kelompok. Pak Sumantri, ayam dan kambing, yaitu 2 kelompok. Bisa kita sebutkan satu persatu ya, semuanya jelas. Yang kedua, sebutkan buah-buahan yang enak rasanya. Nah, coba kalian sebutkan buah-buahan yang enak rasanya. Apakah jawaban kalian berbeda-beda atau semua kalian jawabannya sama? Dan nomor 3, sebutkan nama artis Indonesia yang cantik. Apakah kalian bisa menyebutkan nama artis Indonesia yang cantik? Apakah jawaban kalian berbeda-beda? Nah, pastinya jawaban kalian berbeda-beda karena di sini ada kata sifat cantik. Nah, cantik itu artinya belum tentu didefinisikan dengan jelas. Seperti itu, ya. Kemudian, nah ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi, ya. Kalau di sini jawabannya ada 6.
ada kelompok penduduk desa yang memelihara ternak, kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis, kelompok hewan ternak peliharaan Pak Marto, dan seterusnya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kelompok itu artinya sama dengan himpunan. Kebalikannya, himpunan artinya sama dengan kelompok. Contohnya, kelompok penduduk desa yang memelihara ternak itu sama artinya dengan himpunan penduduk desa yang memelihara ternak. Dan kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis itu sama artinya himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Jadi kelompok dan himpunan ini mempunyai arti yang sama. Nah, ini bisa diperhatikan persamaan kelompok dan himpunan. Untuk himpunan yang di atas ini itu sama artinya dengan kelompok-kelompok himpunan yang ada di bawah ini. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Sumantri, kelompok hewan ternak berkaki 2, atau kelompok hewan ternak berkaki 4. Nah, di sini ada George Cantor, yaitu ahli matematika Jerman, penemu teori himpunan. Lalu apa arti dari himpunan? Himpunan adalah sekelompok benda-benda atau objek yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Kita garis bawahi adalah terdefinisi dengan jelas. Jadi, objek yang memiliki karakteristik yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Contohnya adalah A adalah himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Anggota-anggota dari A apa saja? Yaitu ayam, bebek, dan kambing. Dimulakan dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Kemudian di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, apakah kumpulan siswa kelas 7B SMPN 1 Wonoayu merupakan himpunan? Nah, di sini kita ingat kembali pengertian himpunan. Himpunan adalah sekelompok objek yang memiliki karakteristik yang sama yang didefinisikan dengan jelas. Nah, apakah kumpulan siswa kelas 7B ini didefinisikan dengan jelas? Jawabannya, ya, bisa kita definisikan dengan jelas. Walaupun kelas 7B ini misalkan jumlah siswanya adalah 30 orang, tetapi bisa kita sebutkan satu persatu. Itu artinya terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, apakah kumpulan masakan Indonesia yang enak merupakan himpunan? Nah, apakah bisa didefinisikan dengan jelas kata enak ini? Jawabannya tidak. Ya, karena enak menurut si A belum tentu enak menurut si B. Jadi jawabannya adalah tidak atau bukan merupakan himpunan. Yang ketiga, apakah kumpulan bilangan bulat kurang dari 0 merupakan himpunan? Kita jawab, jawabannya adalah ya. Bilangan bulat yang kurang dari 0 merupakan himpunan. Alasannya bisa didefinisikan dengan jelas. Bagaimana kita tahu kita bisa definisikan dengan jelas? Nah, kita harus tahu dulu ini bilangan bulat. Apa arti dari bilangan bulat? Yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan 0. Nah, di sini pertanyaannya adalah bilangan bulat yang kurang dari 0. Maka kita definisikan yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Apakah terdefinisi dengan jelas? Ya, sekali lagi terdefinisikan dengan jelas. Apakah kumpulan game menarik menurut Niko merupakan himpunan? Jawabannya bukan himpunan, ya. Karena game menarik menurut Niko belum tentu juga menarik menurut Budi misalkan. Menarik seperti apa? Tidak terdefinisi dengan jelas. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada 2 kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ditandai dengan warna biru atau kotak biru. Anggotanya apa saja? K, L, M, dan N. Yang B ditandai dengan warna orange, yaitu anggotanya ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Pertanyaan nomor 1.
apakah ada unsur lain di himpunan A selain K? Nah, unsur lain di himpunan A selain K yaitu LMN. Ya, kita sudah sebutkan ya. Sebutkan anggota-anggota lain himpunan A. Kita sebutkan L, M, dan N. Yang kedua, apakah ada unsur lain di himpunan B selain 2? Sebutkan anggota-anggota lain himpunan B. Nah, anggota lain di himpunan B selain 2 adalah 4 dan 6. Pertanyaan nomor 3 adalah dari himpunan A dan B, temukanlah unsur-unsur yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B. Nah, bisa kita jawab, unsur yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B bisa kita sebutkan. Contoh, di himpunan A atau di kelompok A, di sini ada 4 anggota yaitu K, L, M, N. Nah, kalian bisa menyebutkan anggota-anggota huruf yang lain selain K, L, M, dan N. Contohnya huruf A, B, C, dan seterusnya. Untuk kelompok B atau himpunan B, bisa kalian sebutkan angka selain 2, 4, 6. Contohnya 1, 3, 5, dan seterusnya. Artinya, yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B. Baik, selanjutnya di sini ada sebuah peta Indonesia. Diketahui M adalah himpunan semua provinsi di Indonesia. Dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, kita cari apakah ke-6 anggota ini provinsi di Indonesia. Untuk E seperti ini adalah simbol dari elemen. Jika dicoret, itu artinya bukan elemen. Sekali lagi, ini adalah elemen dan ini adalah bukan elemen. Baik, kita ke nomor 1. Jakarta apakah elemen dari M? Atau Jakarta apakah anggota dari M? Jawabannya adalah bukan elemen dari M. Jadi kalian bisa tulis atau coret E-nya seperti ini. Yang kedua, Jawa Timur. Apakah Jawa Timur elemen dari M? Jawabannya adalah ya. Jadi kalian bisa gambarkan E seperti ini di sini. Kemudian Sidoarjo, apakah elemen dari M? Apakah Sidoarjo itu adalah provinsi? Ya, bukan. Ya, jadi jawabannya adalah bukan elemen. Krian juga bukan elemen. Bali juga bukan elemen. Bali itu adalah kota. Kalau provinsinya kan Denpasar. Kemudian Wonoayu itu sebuah daerah, jadi bukan provinsi. Jadi jawabannya adalah bukan elemen. Next, bagaimana cara penyajian himpunan? Cara penyajian himpunan yang pertama adalah dengan cara mendaftarkan anggotanya seperti ini. Himpunan A, anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Himpunan B, anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Himpunan C, anggotanya adalah A, I, U, E, O. Itu artinya mendaftarkan anggotanya dengan diawali tanda kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Yang kedua, cara penyajian himpunannya adalah menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Kita perhatikan, himpunan A berarti yang ini, himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Kita lihat anggotanya 3, 5, dan 7. Bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, ini adalah menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian yang B, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Kita lihat anggotanya. Anggota bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tapi di sini disebutkan adalah kurang dari 10. Maka cukup anggotanya sampai 7 saja. 2, 3, 5, dan 7. Ditutup dengan kurung kurawal. Yang C, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Huruf vokal apa saja? Sudah jelas, yaitu A, I, U, E, dan O. Jadi ini adalah cara penyajian himpunan
dengan menyatakan sifat yang dimiliki dari anggotanya, atau dengan kata lain bisa kita sebutkan dengan cara mendeskripsikan dari anggota ini. Mendeskripsikan berarti sama dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi cukup kalian deskripsikan dari anggota yang ada di atas ini. Kemudian cara penyajian himpunan yang ketiga adalah dengan cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana caranya? Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, ini ada himpunan A yang tadi bilangan ganjil. Cara menuliskannya seperti ini ya. A sama dengan X kurang dan A sama dengan anggota X, di mana X lebih dari 1 dan kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Dibaca A adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, dan X adalah bilangan ganjil. Jika bingung, perhatikan X jika dibaca dari kanan ke kiri, X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. X dibaca dari kiri ke kanan, X kurang dari 8. Jadi sekali lagi, X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. X-nya adalah bilangan ganjil. Kemudian yang B tadi adalah bilangan prima ya. Jadi himpunan B, cara bacanya adalah B adalah himpunan yang anggotanya Y dengan syarat Y kurang dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Nah, perhatikan cara penulisannya seperti ini. Di awal dan di akhir dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Begitu juga yang himpunan C, cara bacanya adalah C adalah himpunan yang anggotanya Z, di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, seperti itu caranya dalam menuliskan notasi pembentuk himpunan. Kesimpulannya adalah yang pertama, cara penyajian himpunan itu dengan cara mendaftarkan anggotanya. Yang kedua, dengan cara menyebutkan sifat anggotanya atau mendeskripsikan dari anggotanya. Yang ketiga adalah dengan cara notasi pembentuk himpunan dengan cara seperti ini ya. Nah, ini dihafal. Mendaftarkan anggotanya, mendeskripsikan anggotanya, dan notasi pembentuk himpunan atau menuliskan notasi pembentuk himpunan. Baiklah, sekian dari pengertian himpunan yang saya jelaskan. Bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya dengan lebih jelas tentang himpunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.